Radang amandel merupakan salah satu penyakit yang rentan terjadi pada anak. Gejalanya bisa berupa demam, sulit menelan, bahkan ngorok saat tidur. Nah, apakah radang amandel ini berbahaya? Dan apakah radang amandel harus dioperasi? Nah, sebelum bahas radang amandel, mungkin masih banyak nih dok yang belum tahu nih apa sih sebetulnya amandel ini, letaknya di mana, fungsinya untuk apa. Boleh dok dijelaskan lebih dulu ya dok? Ya, oke. Jadi Moms Dad semuanya, sahabat Nutrimak ya? Apa panggilannya Mbak Erni? Iya dok, sahabat Nutrimak. Benar ya? Sahabat Nutrimak, jadi amandel itu sebenarnya istilah awam ya. Bahasa medisnya adalah tonsil ya. Orang-orang sering sebut tonsilitis, tonsil itu amandel. Tetapi sebenarnya tonsil itu tuh nama umumnya. Sebenarnya tonsil itu ada beberapa. Ada tonsila pharyngeal atau tonsila adenoid. Itu dia letaknya di belakang hidung. Kemudian ada tonsila lingual. Nah, itu tuh di bawah lidah. Ada lagi tonsil tubal. Itu dia di dekat telinga. Nah, kemudian yang terakhir adalah tonsila palatina. Nah, si tonsila palatina ini yang disebut sebagai amandel. Gitu. Nah, keempat tonsil tadi, tonsil adenoid, tonsil lingual yang di lidah, tonsil palatina, si amandel itu, dan juga tonsil tubal, itu adalah satu kesatuan yang dinamakan kalau bahasa medisnya Cincin-Waldeyer. Ya, susah kali namanya ya. Cincin-Waldeyer itu adalah bagian dari sistem imun. Jadi itu adalah jaringan yang dia mirip dengan kelenjar limfo. Kalau kelenjar limfo itu kelenjar getah bening bahasa Indonesianya, sahabat Nutrimak, Moms and Dad. Nah, itu tuh fungsinya untuk imunitas atau daya tahan tubuh. Ya. Nah, cuman memang yang ngehits adalah si tonsila palatina itu. Palatum itu adalah langit-langit sebenarnya bahasa awamnya. Nah, karena dia letaknya di dekat itu, jadi disebutnya tonsil palatina, palatum, palatina. Nah, orang-orang awam taunya amandel. Gitu ceritanya. Oke, paham. Jadi kalau ngomongin yang amandel, tonsila palatina ini nih yang paling sering mengganggu nih. Nah, dok, berarti ini sistem imun? Yes, betul. Dia fungsinya untuk kekebalan tubuh, untuk imunitas. Tapi ini bisa terjadi peradangan. Apakah dia kalah atau gimana nih dok? Ya, jadi peradangan pada amandel atau tonsila palatina itu biasanya disebabkan karena infeksi. Karena ada infeksi organisme, bakteri atau virus yang masuk ya, tubuh kita itu kan Tuhan nyiptainnya udah komplit banget ya. Pada saat ada sesuatu yang masuk yang tidak seharusnya masuk, tubuh kita akan memberikan reaksi, ngasih tanda. Ini loh ada yang nggak bener nih, ada yang nggak boleh masuk tapi dia masuk. Nah, contohnya adalah si tonsil ini. Si tonsil ini akan membesar pada saat ada infeksi masuk. Bisa bakteri, bisa virus, tergantung penyebabnya apa gitu. Jadi dia akan berusaha membesar untuk menangani atau melawan si infeksi itu. Gitu. Iya. Nah, kalau minum es bisa nggak dok memicu terjadinya peradangan amandel itu? Jadi gini ceritanya, suhu dingin sebenarnya ya, yang kita bicarakan adalah suhu dingin. Jadi di saluran nafas kita, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat Nutrimak, ada yang disebut sebagai silia atau rambut getar. Nah, rambut getar itu fungsinya adalah untuk melawan atau jadi gini ya, bayangan gampangnya ya. Misalnya saluran nafas kita. Nah, di sepanjang saluran itu ada si rambut getar ini. Dia bentuknya kayak rambut gitu, halus gitu, tapi banyak jejer-jejer. Nah, pada saat ada sesuatu yang masuk yang tidak seharusnya, si rambut getar ini akan berusaha mendorong keluar. Gitu. Jadi supaya itu nggak masuk ke dalam. Itu juga salah satu mekanisme tubuh kita
ada debu yang masuk, ada partikel-partikel yang masuk, asap segala macam. Pada saat dia masuk, si silia ini atau rambut getah akan berusaha mengeluarkan, jangan sampai masuk lebih dalam gitu. Nah, suhu dingin itu akan melemahkan fungsi si silia ini. Jadi kerjanya dia untuk mengeluarkan itu, si debu, partikel apapun yang tidak seharusnya masuk, itu jadi tidak optimal. Jadi akan banyak yang lolos gitu loh Mbak Erni. Iya. Bakteri, virus, organisme semuanya akan jadi lebih banyak yang masuk karena nggak bisa diusir keluar. Itu sebenarnya. Aku lihatin orang ini ngapain gitu. Iya lanjut. terus. Oke. Mau dengerin juga kali. Udah ajak aja Dok. Oke. Ya. Makanya tuh kalau kita memang mulai ada masalah di bagian tenggorokan, kan dianjurkan makannya yang hangat-hangat, sup, ya karena sup dingin melemahkan sih tadi tuh rambut-rambut itu. Oke, paham. Nah Dok, ciri-cirinya apa nih Dok, radang amandel? Beda nggak sama yang radang tenggorokan pada umumnya? Kan tadi letaknya juga di bagian sini juga Dok. Iya. Kalau misal dia itu radang tenggorokan itu saluran Mbak Erni, beda gitu. Jadi radang tenggorokan, radang amandel itu berbeda karena lokasinya aja berbeda. Kalau tenggorokan kan memang salurannya ya gitu. Tapi kalau amandel ya si jaringannya itu. Kalau biasanya ya, kalau para moms and dad ini kalau mau lihat sahabat Nutrimat, kalau kita buka mulut itu kan ada rongga bulat gini, yang di tengah begini nih, ya kan, terus ke samping begini, ke bawah itu namanya uvula ya, selalu begitu. Nah si amandel itu ada, ini kan uvula begini, dia itu ada di kiri kanan sini, dia bulat gitu loh. Nah, harusnya dia itu tersembunyi, Mbak Erni. Jadi pada saat kita periksa rongga mulut, buka mulutnya gitu ya. Julurin lidahnya, saya mau lihat amandelnya. Harusnya dia nggak kelihatan karena dia ke samping gitu. Tapi kalau dia radang, dia membesar, ya dia akan tambah gede gitu. Akibatnya akan ngumpul di tengah, jadi nutupin lubang yang harusnya kosong gitu loh. Ya. Nah, kalau nutup berarti gejalanya mengganggu untuk nelen, ngeganggu suara juga kan? Iya betul. Jadi kan kalau misal dia itu menutup seperti yang saya bilang, harusnya kan itu kan lubang kosong. Itu adalah tempat untuk kita ada untuk bernafas, untuk menelan makanan gitu kan. Tapi pada saat si amandel atau tonsil palatina itu membesar, dia kayak bakso gitu loh, dua kiri kanan gitu, ya. Itu dia akan memakan ruang, memakan tempat di situ. Akibatnya anaknya biasanya suruh makan itu suruh nelen kayak susah banget gitu. Kemudian juga itu kalau dari segi pencernaan, selain itu dari segi pernafasan, dia akan tidurnya akan ngorok Mbak Erni. Karena itu tadi posisinya tidak memungkinkan untuk jalan udara itu secara leluasa, ada obstruksinya gitu, ada sumbatannya di situ, makanya jadi ngorok artinya. Gitu. Jadi bisa mengganggu. Sebenarnya dia bukan nggak nafsu makan ya Dok ya, tapi karena susah nelen jadi makannya juga terganggu ya, ngorok juga. Ya dia mau ngomong aja kadang itu sengau loh, bunyi suaranya kadang-kadang jadi sengau, kayak jadi pakai suara hidung gitu loh karena kesumbat. Dan juga beberapa anak ada yang mengalami halitosis atau bau mulut karena selalu sering ada infeksi di situ. Gitu. Nah kalau tadi kita ngomonginnya yang tonsil palatina, tonsil-tonsil yang lain tadi yang 3 lagi bisa terjadi juga nggak Dok pembengkakannya itu? Iya, karena mereka semua itu adalah kelenjar limfe, di mana itu fungsinya adalah sebagai imunitas, otomatis pada saat ada infeksi akan membesar juga. Nah, yang sering
satu lagi selain si palatina itu adalah adenoid. Pasti pernah dengar deh. Adenoid itu adalah tonsil, dia tapi posisinya agak di belakang hidung, jadi agak di atas gitu ya. Kalau di langit-langit mulut dia agak atas gitu. Nah itu juga suka bikin gejalanya kadang-kadang agak beda. Kalau adenoidnya yang membesar, Mbak Erni, itu nanti dia akan obstruksinya lebih ke hidung. Kan kita semua itu kan bernafas kan lewat hidung ya. Jadi pada saat itu terobstruksi, itu ada sumbatan, biasanya anak-anak dengan adenoid membesar, dia akan bernafas lewat mulut. Nah, bernafas lewat mulut itu akibatnya pada saat dia tidur, mulutnya akan cenderung kebuka, Mbak Erni. Mungkin kalau orang bahkan nggak tidur doang sih. Aku pernah ada pasien datang ke poli karena keluhan lain ya, tetapi aku melihat bentuk wajahnya itu khas banget. Mungkin Mbak Erni atau teman-teman Mam Seda bisa searching adenoid face, wajah adenoid, itu khas sekali gitu. Jadi dia mulutnya sedikit menganga karena dia nggak bisa nafas lewat hidung gitu. Pada saat dia tidur apalagi tambah susah lagi ya, jadi akan nafasnya lewat mulut gitu karena kesumbat. Itu juga bisa diambil gitu. Jadi sejauh ini yang bisa dilakukan tindakan bisa butuh diambil gitu ya, dioperasi, biasanya adalah si adenoid atau si amandel ini. Nah, ini ilmu baru nih. Kita taunya yang dua itu aja tuh, yang kalau membesar kayak bakso. Tapi ternyata yang ini juga sering, adenoid namanya ya dok? Betul, namanya adenoid. Nah dok, kenapa ini si radang amandel sering banget terjadi pada anak? Terus usia berapa dok yang paling sering? Ya, jadi